Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ke dalam dunia manga Wong Anime. Ketika kita membicarakan dewa, maka beberapa dari kita mungkin akan memikirkan hal-hal yang berbeda. Ada yang memikirkan tentang Zeus dan bala tentara dewa-dewa Yunaninya yang berhasil mengalahkan para Titan. Ada juga yang memikirkan tentang Odin, Thor, Loki, dan sekarang ini ada di film-film superhero Marvel. Atau mungkin malah ada yang malah mikirin cosplayer Avatar The Legend of Aang yang salah tato ini. Di ranah anime sendiri sebenarnya banyak juga anime yang menceritakan tentang dewa-dewa. Akhir-akhir ini ada salah satu anime action yang paling di overhype namun dengan cerita yang biasa saja dikarenakan belasan chapter manualnya dimampatkan dalam satu episode, yaitu God of High School, yang menceritakan tentang salah satu dewa yang sejak kecil menemani masa kecil kita. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bahkan di manhwa-manhwa yang berasal dari Cina dan Korea, cerita yang bertemakan dewa-dewa pun sebenarnya adalah hal yang lumrah dan bahkan bisa dikatakan banyak sekali. Lalu bagaimana dengan manga? Nah, kabar bagus buat kalian yang ingin membaca mengenai cerita-cerita tentang pertarungan para dewa dan manusia. Ada manga yang wajib kalian baca, yaitu Shumatsu no Valkyrie atau dalam versi bahasa Inggrisnya Record of Ragnarok. Setiap 1000 tahun sekali, dewa-dewa dari berbagai macam agama, kepercayaan, pantheon, dan mitologi berkumpul dalam sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menentukan nasib manusia, diselamatkan atau dimusnahkan. Bagi para dewa, manusia telah habis dan tidak bisa tertolong lagi. Dosa-dosa dan kerusakan-kerusakan yang mereka buat telah melampaui batas. Dengan persetujuan dari Zeus, raja para dewa yang memimpin sidang tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri nasib para manusia. Brunhilde, anggota Valkyrie tertua yang sejak awal memang tugasnya membimbing manusia untuk menuju Valhalla, tidak puas dengan keputusan para dewa. Dia pun mengajukan proposal untuk melakukan pertarungan dewa melawan manusia sesuai dengan aturan konstitusi Valhalla. 13 dewa diharuskan melawan 13 manusia dalam duel 1 lawan 1. Jika manusia memenangkan duel ini, maka manusia akan diberikan waktu 1000 tahun lagi untuk melanjutkan kehidupan mereka. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah selama ini manusia hampir tidak pernah menang dikarenakan para dewa tidak hanya memiliki kekuatan super, namun juga senjata-senjata yang luar biasa kuat. Dan hal ini membuat manusia tidak hanya diremehkan, namun juga dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika membicarakan manga yang satu ini, ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi daya tarik atau mungkin malah membuat kalian menjauhi manga ini. Yang pertama, manga ini mengambil dewa-dewa dan tokoh-tokoh dari kisah-kisah mitologi seperti misalnya Zeus, Thor, Odin, dan Susanoo no Mikoto. Namun terkadang, garis bawahi, terkadang mereka juga mengambil dewa-dewa dari tokoh-tokoh keagamaan asli yang masih dijadikan sebagai panutan dan sembahan di era modern ini. Sebagai contoh, Shiva yang kita tahu merupakan salah satu dewa Trimurti agama Hindu selain Wisnu dan Brahma diikutkan dalam pertarungan ini. Buddha yang merupakan tokoh dan pendiri agama Buddha dan juga Adam yang dikenal sebagai manusia pertama. Namun dengan backstory yang dibelokkan dan dibiaskan dari kitab atau dari catatan sejarah sedemikian rupa sehingga kisahnya menjadi benar-benar campuran antara kisah nyata dan kisah fiksi dari orang-orang atau dewa-dewa yang kebetulan memiliki nama yang sama. Dalam pertarungan antara 13 dewa melawan 13 manusia ini, pertarungannya sungguh sangat menarik dan sangat tidak diduga-duga. Dari pihak dewa sendiri terdiri atas Thor yang kita tahu merupakan dewa petir dari mitologi Nordik dan merupakan dewa dengan pencapaian-pencapaian luar biasa dan terkenal dengan senjatanya Mjolnir. Makanya dia masuk Avenger terus gelut sama Iron Man lawan Thanos. Ya, ngelantur. Dewa selanjutnya yaitu Zeus, dewa petir lainnya yang kita tahu merupakan raja para dewa Yunani yang tinggal di Gunung Olympus. Poseidon, dewa penguasa lautan dari mitologi Yunani. Heracles atau Hercules yang menurut legenda atau mitologi Yunani adalah seorang anak demigod yang dengan kekuatan manusia supernya berhasil menyelesaikan 13 tugas yang diberikan dewa kepadanya. Shiva, dewa kehancuran dalam Hinduisme yang kemarahannya bahkan ditakuti para dewa lainnya. Dan Loki, dewa kekacauan dan tipuan dalam mitologi Nordik.
I have been falling for 30 minutes. Lalu ada juga Odin, raja para dewa Nordik yang terkenal akan tombaknya yang 100% akurat, yaitu Gungnir. Buddha, seorang manusia yang mendapat pencerahan. Apollo, dewa kompleks yang melambangkan peradaban Yunani kuno dari mulai matahari, panahan, hingga puisi. Ada pula Bishamonten atau Vaisravana, salah satu dari 4 raja langit dan merupakan dewa dari agama Hindu maupun Buddha. Ada lagi Anubis, dewa kematian Mesir kuno yang memiliki kepala seperti anjing. Beelzebub, dewanya orang-orang Filistin yang memiliki nama lain Satan. Dan Susanoo no Mikoto, dewa laut dan badai dalam mitologi Jepang kuno. Namun yang paling menarik dari pertarungan ini adalah betapa binekanya petarung-petarung dari pihak manusia. Komposisi pemilihan para petarung dari pihak manusia ini menunjukkan bahwa bahkan berbagai profesi yang tidak diperhitungkan sebagai petarung pun sepertinya bisa dijadikan harapan umat manusia untuk melanjutkan kehidupan mereka. Oleh Brunhilde, sang Valkyrie tertua, dipilihlah berbagai macam orang yang memiliki karakter berbeda-beda dan profesi berbeda-beda di dalam sejarah dunia. Dari mulai pembunuh berantai terkenal, raja, hingga ilmuwan, semuanya dimasukkan di sini. Petarung-petarung tersebut adalah pertama, ada Qin Shi Huang, orang pertama yang berhasil menyatukan seluruh daratan Cina dalam kerajaannya. Raja Leonidas dari Sparta yang dengan 300 orang berhasil mengusir puluhan ribu orang Persia yang ingin menghancurkan Yunani. This is Sparta! Nikola Tesla, seorang ilmuwan modern dengan terobosan-terobosannya yang berhasil menciptakan alat-alat berbasis listrik dan berhubungan dengan listrik. Sasaki Kojiro, samurai yang terkenal sebagai rival dari Miyamoto Musashi, samurai ronin terhebat sepanjang masa. Juga Raiden Tamemon, seorang posumo yang terkenal sebagai rikishi terbaik sepanjang sejarah. Adam, manusia pertama yang diusir dari surga. Gregory Rasputin, orang Rusia yang dikenal sebagai biarawan Sintin dan hidup di era Victoria yang terkenal sebagai orang yang bisa menghindari berbagai cara kematian. Lu Bu, seorang jenderal tanpa tanding pada masa 3 negara di Cina yang terkenal akan kemampuan tempurnya yang tidak bisa ditandingi siapapun di masanya. Okita Soji, kapten divisi pertama dari Shinsengumi pada zaman Edo. Michael Nostradamus, seorang tabib yang terkenal akan ramalan-ramalannya yang hampir akurat. Simo Haiha, sniper asal Rusia yang juga dikenal sebagai Maut Putih yang dipercaya membunuh 500 orang menggunakan snipernya saat Perang Dunia II hanya dalam waktu sekitar kurang dari 1 tahun. Sakata Kintoki, seorang samurai yang dikatakan merupakan hasil dari hubungan antara Yamamba dengan Raijin dan berhasil mengusir Shoten Doji yang seorang Oni. Dan terakhir tentu saja Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai Inggris daerah Victoria yang terkenal membunuh belasan wanita tunasusila yang tidak pernah bisa diungkap hingga sekarang siapa pelakunya. Sebagai sebuah manga, terlepas dari betapa kontroversial konten-konten yang terkandung di dalamnya dikarenakan tentu saja pencantuman penyimpangan unsur-unsur agama dan nilai-nilai sejarah di dalamnya, Shumatsu no Valkyrie memberikan kepada kita cerita yang berbeda dengan manga-manga kebanyakan. Manga ini memberikan kepada pembacanya klise manga-manga turnamen dengan flashback di tengah pertarungan layaknya anime shonen, namun dengan flashback yang unik dikarenakan flashback yang terjadi di dalam ceritanya seolah memberikan kepada kita fakta yang tidak pernah diceritakan di dalam sejarah atau kitab suci. Manga ini berhasil mencampur adukan antara fiksi dan realita dan mindset yang tentu saja bukan hal yang baru dalam manga, namun juga memberikan kepada kita sentuhan konsep unik yang menghapus kemainstreaman konsep pertarungan dengan flashback yang umum terjadi pada manga dan anime remaja. Walaupun manga ini sebenarnya ditargetkan untuk para pembaca dewasa. Kalau ada kekurangan dari manga ini, tentu saja selain tema yang diambil adalah tema yang kontroversial, manga ini juga diupdate dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kadang satu chapter diupdate 1 bulan sekali, kadang lebih lama. Jadi ya kalau kalian sudah seperti wong anime yang kecanduan membaca manga ini, maka siap-siap untuk menunggu chapter-chapter selanjutnya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Baiklah semua, itulah video wong anime tentang Shumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya. Jangan lupa juga buat share dan klik like di video ini. Kalau kalian ingin menonton video-video anime yang lain, silahkan untuk klik ikon-ikon berikut.